Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers. Ya, untuk kali ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol ya sama Om Tem. Jadi kenalin, ini Bro Tem, temen saya juga di komunitas Zop, dan beliau adalah salah satu rider ZX juga dan rider R1M juga nih. Ini salah satu Sultan Bandung nih. Wah, Om Tem sehat? Sehat alhamdulillah bro. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah bro. Jadi intinya saya pengen tahu nih kiat-kiatnya bagaimana sih Bro Tem itu bisa sukses sampai kayak gini kan. Ya siapa tahu bisa jadi inspirasi kan buat teman-teman semuanya. Yang positifnya, Bro Tem ini mengenal dunia permotoran itu mulai kapan? jadi sebetulnya saya itu gamer sebetulnya. Gamers. Oh. Dari 2008 tahu motor tentu, tapi nggak pernah mau motoran bro. Taunya hanya game. Nah, lalu seperti kita ketahui di 2020 kan lumayan delicate, complicated, lumayan up and down, roller coaster gitu. 2020 karena ini corona ini ya. Betul, bahkan dimulainya 2020 ini ada cerita sedih lah, ayah saya meninggal bro. Di situ lumayan duka di hari Valentine, tapi memang karena beliau sudah tua sih, jadi dalam keadaan tidur dengan tenang alhamdulillah, tidak dalam keadaan struggle atau gimana. Almarhum Husnul Khotimah, amin ya rabbal alamin. Lalu di situ gak lama kemudian ada COVID ke Indonesia, menyerang ininya ke seluruh kawan-kawan kita semua, keluarga ininya menyerang. Jadi sempat tempat usaha untuk gak boleh ada keramaian. Semua toko-toko kan waktu PSBB ini harus tutup ini. Jadi keadaannya semua banyak yang paranoid, takut keluar, lama-lama tapi udah berbulan-bulan bosen juga karantina terus. Lalu di YouTube ada sama Bro Tommy, anak ZX. Saya anggap Om Tem tuh YouTuber juga tuh. Toms and Tems. Itu udah bertahun-tahun partner aku dalam game, udah seperti adik aku sendiri. Jadi Bro Tem ini sebenarnya ngeliat games Bro Tommy ada ZX25R. Oh, tertarik sama ZX tuh. Nah, dalam keadaan bener juga nih tahun ini, daripada cuma diem aja di rumah, udah mulai bosen maksimal. Dan keadaan hati kan lagi duka, lagi bosen juga di rumah. Coba deh lihat-lihat. Wah, taunya gagah banget ini motornya. Suaranya juga keren banget lagi. 4 silinder. Aku tuh belum ngerti ada istilah moge atau itu bukan moge atau apa yang aku anggap semua suara gitu ya moge. Udah semua aku anggap. Jadi ini aku pertama kali nih bakal punya motor keren banget, dan emang betul itu pertama kali bro gitu. Lalu di situ kebetulan dapat unit pertama di Jabar, Brandra. Oh, jadi guys, Bro Temi ini itu yang viral di YouTube, yang motornya itu pertama kali atau pertama ada di Jawa Barat itu. Pengiriman pertama itu Bro Temi. Lanjut. Nah setelah itu riding sama Tommy, karena masih baru ke motor bro. Wah ternyata teknik dasar ya masih belum punya, tapi dalam hati udah cinta banget sama motor. Sampai belajar lebih dalam, ternyata ada motor-motor yang lebih kuat, lebih powerful, lebih khusus gitu, adalah segi apa-apanya, berbagai jenis, ada BMW, ada R1M, silakan. Ada H2 ya. Wah ternyata luas banget, asik juga untuk aku jadi
Udahlah jadiin hobi aja deh. Jadiin koleksi. Jadiin koleksi aja nih, koleksi pertama apa nih, padahal baru Oktober mulai ke motor tuh. Tahunnya alhamdulillah dikasih rezeki, Desember malah dapat lagi 1 unit R1M. Cabut. Oh, Itu 1 unit 2020. Istimewa banget. cut dulu. Pulang, Bro. Siap. Ya. Siap. Bro. Ternyata unitnya spesial banget, udah bagus banget gitu, suka banget ya. Cuman memang sebetulnya sebelum aku kebeli ZX dan ini R1M sempat dibubarkan kantor, lalu Kantor sempat dibubarkan. nggak boleh ada karyawan dulu, terlalu memang dapat dimengerti sih. Jadi guys, Bro Temi ini adalah bosnya perusahaan Depo Gamers gitu. Jadi di bidang pergamersan gitu kan. Hingga beliau ini sempat jatuh di tahun ini di 2000 awal ya Om? Di 2000 tengah. Oh 2000 tengah. Tapi diawali dengan ditinggal oleh sang ayah, Ya. lalu jatuh dan bangkit lagi ketika ZX ini muncul gitu ya. Muncul. Jadi ada gairah lagi gitu kan, ketemu nambah temen ya Om Betul. ya. Lanjut. Bagi saya kenal dengan komunitas klub Zop ZX25 Owners Bandung memberikan nuansa baru, semangat baru. Jadi sebetulnya karena mungkin tekanan atau depresi itu obat yang kadang nggak ada resepnya di dokter. Harus dari kita sendiri yang menemukan semangat lagi. Lalu dari semangat jadi tumbuh lagi rasa pantang menyerah. Setelah itu aku pikir ya sudah, tidak boleh berkerumun, kita pecah-pecah aja jadi berbagai kantor, jadi sistem work from home. Oh jadi kantor tuh dipecah-pecah dari 1-2 unit rumah menjadi 4-5 unit rumah, sampai pecah-pecah ya. Tapi ternyata memang sudah kehendak Allah, diberikan oleh Tuhan, malah lebih lancar, dan ada beberapa aset properti yang sudah diinvest yang tahun-tahun sebelumnya belum laku, malah laku semua di tahun ini. Di tahun COVID ini malah laku ya. 80% dari investasi yang aku invest. Jadi selain di dunia game, Bro Temi ini juga berusaha bisnis di properti, bisnis atau invest di properti. Terakhir nih ya, ini sekedar info aja nih. Saya pribadi sempat ngawal Bro Temi ini transaksi guys. Itu uang MM-an itu dikarungin. Tapi ngeri sih. Cukup menginspirasi. Lalu gimana Bro Tem? Ya itu yang salah satunya itu unit properti saya aku dibayar pun cash langsung seperti dengan Belanda itu. Jadi malah berbalik arah dari yang asalnya duka, depresi, hampir ya give up lah 2020 ini, nggak usaha. Mungkin tahunnya kenal dengan Zo, semangat kekeluargaan, lalu aku kenal Bro Rick, Bro Andra, Om Budi, Bro Tommy yang pantang menyerah, terus berkarya, usaha gudang pulsa jadi aku sendiri pun kenapa aku harus ngerasa putus asa gitu. Jadi malah semakin semangat, dan itu benar-benar seperti resep yang nggak ada di dokter. Emang dari diri kita gitu, itunya datangnya. Lalu udah aku set up beberapa ini dengan keep riding, jadi semangat terus, good mood terus, optimis. Alhamdulillah juga laku akhirnya, dan dapat R1M. Malah sebetulnya lagi aku berharap 2021 ini dengan Zob bisa ngasih contoh hal-hal yang positif. Kita sebagai biker tidak hanya sekedar biker, tapi bisa menyumbang kepada anak-anak, kaum orang tua, panti jompo, lalu memberikan contoh bahwa sebenarnya sisi dari biker ini bisa menyembuhkan kita dari
putus asa atau tekanan atau kekeluargaan jadi hangat gitu, bisa ngerasa terinspirasi oleh orang-orang hebat di masa pandemi ini, masih bisa menjalani hobi, berusaha dan untuk keluarga. Jadi ya siapa tahu tahun ini dan juga bisa nambah satu koleksi moge lagi. Waduh. Amin. Amin, doain ya guys. Doain ya guys. Jadi perusahaan Om Tem itu berarti yang pertama games, kedua properti, ketiga sekarang yang terbaru adalah server pulsa. Betul ya Om Tem? Betul. Nah, server pulsa ini baru merintis dan insya Allah saya juga sedang merintis kolaborasi collabs dengan Bro Tem ya. Ya, jadi juga jadi intinya jangan putus asa guys. Pelajaran daripada Bro Tem ini bahwa silaturahmi membuka rezeki. Betul sekali. Ya, itu saya rasakan sekali. Betul. Ini sampai yang asalnya secara psikologis itu down, benar-benar down. Usaha juga down. Ketika silaturahmi menambah persahabatan, menambah pertemanan, malah nambah ya Om Tem ya. Betul, karena dari dalam diri hati kita pun jadi berpikir positif, tidak menyerah, lalu otomatis kita mencari jalan. Nah, dengan mencari jalan ini saya bisa share sedikit dengan teman-teman. Kita mencoba dalam pandemi ini untuk mencoba mengarah ke lautan biru. Lautan biru itu apa tuh? Lautan biru itu artinya usaha yang tidak selalu harus mengandalkan dalam satu keramaian atau yang bertentangan dengan keadaan COVID-19 sekarang ini. Mungkin dengan jalur online. Ada strategi baru ya? Betul. Kalau lautan biru itu seperti yang belum merah berdarah banyak, terlalu banyak berdarah-darah dengan pesaing atau persaingan atau terkena efek dampak dari pandemi. Kalau biru itu seperti kita di sisi laut yang biru, masih kosong, belum ada apa-apanya. Contohnya seperti dunia video games atau seperti bisa nanam trading, itu kan bisa dari rumah itu. Atau seperti membuka e-commerce, Tokopedia atau jual beli moge, itu kan yang sesuatu bisa dikerjakan lewat online, Jadi dengan situasi kondisi yang memang serba dibatasi dibatasi, betul sekali bro. Tapi kita harus justru mencari yang masih lautnya airnya biru. Airnya masih biru, jangan yang sudah keruh dan berdarah-darah gitu ya, ibaratnya filosofinya ya. Saya pribadi sedang bekerja sama dengan Om Alfred dari Big Bro Brothers, sedang merenovasi dan mendesain garasi dan rumah baru saya. Bike Brothers? Big Bro Brothers. Big Bro Brothers. Jadi rumahnya sekarang mau didesain garasi. Betul. Itu beliau desainer, kerjanya dari rumah, ngedesain lewat Instagram, karyanya bagus-bagus. Jadi tidak terhalang oleh pandemi. Ini saya juga tadi tertarik masalah kegiatan sosial nih. Jadi saya juga sempat nganter Bro Temi ini ke salah satu panti asuhan yang ada di sekitaran Bandung. Saya juga tergugah nih di tengah hiruk pikuknya gitu kan, padatnya pekerjaan Bro Temi ini, tapi beliau menyempatkan waktunya dan juga menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim ya di rumah yatim ya. Alhamdulillah. Dan next kita akan ke Panti Jompo. Jadi mudah-mudahan juga maksudnya kita tidak ada niat ria atau apa ya. Ini hanya untuk menginspirasi saja teman-teman, dan juga stigma bikers itu arogan itu sebenarnya tidak ada gitu ya, hanya oknum mungkin ya, Bro Tem ya, oknum saja. Dan ini saya juga mau nanya nih Bro Tem, kita pindah konteksnya. Kan banyak moge nih, moge itu ada dari Kawasaki dengan H2-nya gitu kan, dengan Ducati dengan V4-nya.
lalu MV Agusta dan masih banyak lagi lah. Bro Temi kenapa pilih R1M nih? Mungkin penasaran ya, kita langsung tanya nih ke orangnya. Jadi pertama itu aku belum sadar ternyata dalam jenis-jenis motor ada ya. suara yang jenis inline, Ya, ada V4, ada V4, crossplane. ya. Nah, jujur sebenarnya bagi aku yang terseksi itu memang inline. Suara untuk Suaranya suara. tuh elegan, lembut tapi gahar juga, tapi daya tariknya tinggi juga gitu. Indah lah gitu. Ya. Nah, tapi aku kaget kok tiba-tiba ada istilah bunyi crossplane yang mesin khasnya Yamaha itu identik dengan MotoGP kalau di RPM tingginya. Iya. Kayak punya ciri khas, punya ciri khas. Ya. Agak geredak-geruduk Tapi ya. ada punya kesan kayak cowok banget gitu Ya. dan MotoGP itu. Aku di situ, wah ini kok penasaran ini, aku pengen punya koleksi di seperti ini. Dan ternyata pas dipakai emang waduh monster banget. Gigi satu tarikan bisa sampai 160. Mau terbang langsung ya? Mau terbang. Jadi lagi-lagi emang harus bijak kita ini ya. Iya. Jadi alasannya karena memang lebih punya ciri khas yang unik. Ciri khas yang unik ya. Gitu. Nah, R1M sendiri ini saya pengen tahu buat teman-teman juga nih. Ini range harganya ini di bawah 1M apa di atas 1M nih Om? Itu full papernya di atas 1M kan? 1M, berapa ya? Iya. Guys, 1,2M hanya untuk motor, tapi itulah bukan. Jadi kalau misalnya kalau sudah hobi itu nggak ada nilainya ya, maksudnya lebih ke value-nya ya. Jadi bukan bukan dari nominal rupiahnya sebenarnya, tapi nilainya apa ya. Jadi kalau udah passion itu sudah tidak dilihat dari angka lagi gitu. R1M ini dari Jepang ya? Ya. Dari Jepang. Nanti apakah ada niat koleksi untuk yang dari Eropa gitu? Rencananya BMW yang S1000. Ya. BMW S1000 guys. Amin, teman-teman doakan. Doakan ya, saya juga punya. Amin. Pasti my bro. Insya Allah. Dan mungkin yang terakhir ya dari Bro Temi, saya mungkin mewakili teman-teman semua, subscriber saya juga, gimana sih untuk jadi kiat-kiatnya, tips dan triknya untuk kita itu bisa istiqomah lah ya, untuk kita bisa konsisten ya dalam kita berikhtiar, khususnya berbisnis gitu ya. Nih Om Tem. Itu apakah ada trik khusus, apakah ada kunci-kuncinya atau seperti apa? Mengingat ini nih Bu, mudah-mudahan 2020 ini sudah mulai berlalu nih kan, sedikit-sedikit corona udah mulai menurun. Di situ kayaknya itu malah repot. Gitu repot karena apa? Kita biasa, mungkin sebagian besar orang ya Bro Tem, itu di intensitas hidupnya itu rendah, atau dalam artian mungkin bisa disebut kurang produktif, santai di rumah, main, sepedahan dan sebagainya, berolahraga hanya seperti itu aja. Tapi secara finansial mereka mungkin cukup kerja keras nih 2021 nih. Nah, tips dan trik dari Bro Tem menghadapi 2021 ini, langkah-langkah apa saja coba Bro Tem untuk kita semua nih? Bagi saya pribadi, dalam mencari produktivitas, membangun produktivitas atau mencari nafkah untuk keluarga, itu dari dua hal. Ada dua. Satu adalah kendaraannya adalah kerja keras. Satu kerja keras. Adalah kendaraannya. Tapi sebenarnya ridernya itu dari pemikiran. Nah, tergantung kita dominasinya sebagai step awal kemana dulu. Kalau aku pribadi memberikan tips kepada teman-teman semua, kita mengawali semua dengan pemikiran dulu. Apabila pemikiran kita optimis,
lalu jernih. Kita bisa memilah-milah hal, menyadari bahwa sebetulnya di balik krisis ada kesempatan juga. Di balik laut merah pasti ada laut birunya. Contohnya seperti ini, apabila kita ingin memenangi satu balapan, kita balap lari nih Bro Andra. Bro Andra bisa melalui kerja keras latihan atau dengan pemikiran. Kalau dengan pemikiran, kenapa kita harus balapan dengan orang lain kalau kita balapannya di track yang hanya diri kita sendiri, di track itu kita pasti jadi pemenangnya. Iya. Karena nggak akan bertanding dengan siapa-siapa. Iya. Oleh karena itu, kalau pemikiran kita bisa mencari laut biru, mencari track balap yang kita sebetulnya bisa balapan santai, kita pasti menang santai juga karena kita tenang, kerja keras juga, tapi kita tahu itu tracknya hanya kita sendiri, nggak terlalu banyak lawan. Rintangan lawannya. Yaitu lawan itu mungkin COVID-19, kompetitor, suku bunga yang perbankan tidak bagus, ekonomi negara. Kenapa kita harus balapan dengan semua itu? Kalau kita bisa memilah sebuah pemikiran, track kita sendiri saja. Gila, luar biasa ini. Mudah-mudahan saya merinding ini dengarnya. Jadi filosofi juga buat teman-teman. Jadi guys, ya coba ini filosofinya nih. Ngapain kita harus balap-balap sama orang lain kalau kita bisa balap dengan diri sendiri? Motor adalah kendaraannya, kerja keras adalah kendaraannya, ibaratnya motornya. Dan mindsetnya adalah kitanya, pemikirannya. Jadi mindset itu pemikiran kitanya seperti apa. Jadi kita bekerja keras pun, tapi pemikiran kita selalu balapan dengan COVID-19, keadaan ekonomi, kita akan selalu merasa kalah. Pakai motor sekenceng apapun, tapi kalau mindsetnya kita bertanding dengan yang berat-berat, kita akan tetap aja kita kalah sama diri sendiri, nggak akan jadi pemenang untuk diri kita sendiri ya. Bro Tem, wah luar biasa ini, pesan-pesannya itu penuh dengan makna gitu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman kita ya Bro Tem. Jadi mungkin itu dulu mungkin ya Bro Tem. Ngobrol-ngobrol ini penuh dengan pesan-pesan mendalam buat saya pribadi, khususnya menginspirasi juga buat teman-teman, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi juga buat kameramen juga dan buat teman-teman di sini semuanya. Jadi kesimpulannya guys, selama teman-teman yakin rubah mindsetmu, bangun kerja keras, insya Allah apapun yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai. Tentunya jangan lupa berdoa. Betul. Agar yang di atas juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bro Tem. Jangan bosan untuk sharing sama teman-teman, khususnya pada saya. Banyak ilmunya ini Bro Tem. Itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.